Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita mau bahas latihan soal pola bilangan. Kalian udah lihat video yang sebelumnya ya, untuk contoh soalnya, untuk materinya. Nah, kali ini kita mau bahas latihan soal. Oke, nomor 1, siap ya? Jadi kalian catat dulu soalnya, kalian kerjain dulu, nanti baru lihat pembahasannya. Oke, di pause dulu aja videonya. Nomor 1. Diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, 56, dan seterusnya. Pertanyaannya, 3 suku berikutnya adalah, nah ini kita sudah pernah bahas ya. Kita tulis dulu. Oke, nah kita harus tahu nih, aturannya tuh diapain ya? Dari 12 ke 20, ini diapain? Ditambah 8, good. Nah, dari 20 ke 30, apakah ini ditambah 8 juga? Enggak ya, ini ditambah 10. Berarti polanya mereka bertambah 2. Kemudian dari 30 ke 42 bedanya adalah 12. Berarti ini ditambah 12. Ini ditambah 2. Yang ini 42 ke 56 ditambah 14. Oke. Ini ditambah 2. Berarti untuk pola selanjutnya ini ditambah berapa? Oke. Kalau kalian bingung, kita tambah 2 aja nih 14-nya. 14 ditambah 2 adalah 16. Jadi 56 ditambah 16 adalah, iya betul, 72. Nah, pola selanjutnya. Ini ditambah berapa ya? Oke. 16-nya kita tambah 2. 16 tambah 2 adalah 18. Jadi 72 ditambah 18 adalah 90. Betul. Next, yang terakhir. Karena pertanyaannya ini 3 suku berikutnya, jadi 3 angka aja ya. Jadi ini ditambah berapa? Oke, 18-nya kita tambah 2, jadi 20. Maka 90 ditambah 20, hasilnya 110. Selesai. Jadi 3 suku berikutnya adalah 72, 90, dan 110. Gampang kan? Oke. Next. Nomor 2. Diketahui pola bilangan berikut. 1, 3, 5, 7, 9, 13, dan seterusnya. Suku ke-25 adalah, ayo berapa ya? Kalian coba dulu. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, kalian ingat materi tentang pola khusus? Ada pola segitiga, ada pola persegi panjang, pola ganjil, pola genap, pola persegi. Nah, ini pola apa ya? Betul, pola ganjil. Jadi, untuk pola ganjil sudah ada rumusnya, yaitu UN sama dengan 2N min 1. Karena yang ditanya suku ke-25 dan ini adalah N-nya. Jadi, di sini kita ganti U25 sama dengan 2, N-nya kita ganti jadi 25. 2 dikali 25 dikurang 1. Kita kali dulu ya. Jadi 2 kali 25 adalah 50. Terus dikurang 1. Jadi hasilnya 49. Oke, gampang ya? Oke, lanjut. Kalau ada yang masih bingung, boleh tulis di kolom komentar ya.
Untuk soal nomor 3, diketahui pola bilangan berikut. Nah, ini pola apa ya? Pertanyaannya, suku ke-18 adalah, jadi N-nya adalah 18. Ini pola persegi panjang, betul. Nah, rumus untuk pola persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Karena yang ditanyanya suku ke-18, maka U18 sama dengan N-nya kita ganti 18, jadi 18 dikali 18 tambah 1. Maka 18 dikali 18 tambah 1 berapa? Betul, 19. Oke, berapa nih? 18 kali 19. Ya, jadi jawabannya 342. Good. Sudah. Next, nomor 4. Sudah siap? Diketahui rumus ke N suatu barisan adalah UN sama dengan N dikali N kuadrat ditambah 4. Suku ke-20 barisan bilangan tersebut adalah, jadi di sini sudah ada rumusnya. Kalian tinggal ganti N-nya menjadi 20 karena pertanyaannya suku ke-20. Jadi UN sama dengan, kita tulis lagi ya rumusnya, N dikali N tambah 4. Oke, kita ganti N-nya menjadi 20. Jadi U20 sama dengan 20 tambah 4. Oke, jadi 20 dikali 24. Berapa? 20 kali 24? Ya, 480. Jadi, suku ke-20 barisan tersebut adalah 480. Gampang ya? Next, untuk soal kelima. Diketahui barisan bilangan berikut ya, ada 8, 14, 20, 26, 32. Suku ke-27 dari pola bilangan tersebut adalah, nah ini kita cari tahu dulu ya. Ini merupakan pola apa? Karena di sini belum diketahui pola apa. Oke, kita cari dulu. Dari 8 ke 14 ini ditambah 6. Dari 14 ke 20 ini juga ditambah 6. 20 ke 26 juga ditambah 6. Berarti ini ditambah 6 semua. Maka pola bilangan tersebut adalah pola aritmatika. Oke, mencari suku ke N, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Karena pertanyaannya suku ke-27, maka N-nya kita ganti 27. A-nya berapa? A-nya adalah angka yang pertama ini, atau U1, berarti 8. 8 ditambah N dikurang 1. N-nya 27. Jadi 27 dikurang 1 dikali B. Bedanya adalah 6. Oke, kalau misalnya bingung 6-nya dari mana, tinggal kita kurang. Suku kedua dikurang dengan suku pertama. Jadi 14 dikurang 8. Itu 6. Jadi B-nya 6. Oke, maka 8 ditambah 27 dikurang 1, 26. Dikali 6. Nah, di sini kalian harus kerjakan yang kali dulu. Jadi, 8-nya tetap 8 ditambah 26 kali 6, 156. 8 ditambah 156 hasilnya 164. Good. Jadi hasilnya 164. Kalian usaha dulu nih. Jadi kalian pause. Nah, ketika soalnya muncul, kalian pause dulu. Kalian kerjakan dulu. Nanti setelah itu baru kalian periksa
jawabannya, supaya tahu salahnya di mana. Oke, next untuk soal berikutnya. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika, masing-masing 16 dan 25. Jumlah 20 suku pertama adalah diketahui U5, suku ke-5, itu sama dengan 16. Kemudian suku ke-8 atau U8, 25. Nah, di sini nggak ada suku pertamanya atau A, nggak ada bedanya, dan di sini merupakan barisan aritmatika. Jadi, langkah yang pertama, kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1B. Kemudian kita pakai salah satunya. U5 sama dengan A-nya tidak tahu, jadi tetap A. N-1 berarti karena di sini R-nya 5, maka 5 kurang 1. B-nya nggak tahu ya. Nah, di sini kalian tulis jangan U5 lagi, tapi 16-nya. 16 sama dengan A ditambah 5 kurang 1 adalah 4. Jadi tulisnya 4B. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita cari pakai rumus UN lagi. A ditambah N-1B. Nah, kemudian pakai U8. Jadi U8 sama dengan A ditambah N-1. Berarti 8 kurang 1 dikali B. Oke, jangan lupa U8-nya kita ganti dengan 25. Jadi 25 sama dengan A ditambah 8 kurang 1, 7B. Nah, ini persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi dari persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Oke, boleh kalian kurangi persamaan kedua kurang persamaan pertama atau persamaan pertama dikurang persamaan kedua. 25 sama dengan A ditambah 7B. Dikurang dengan 16 sama dengan A ditambah 4B. Kita kurang. 25 dikurang 16 hasilnya 9. Sama dengan A dikurang A jadi habis. Ini 7B dikurang 4B, 3B. Nah, ini 3-nya pindah. Jadi 9. Nah, 3-nya pindah menjadi bagi. 9 bagi 3. Sama dengan B. 9 bagi 3? 3. Betul. Jadi B-nya sama dengan 3. Langkah selanjutnya kalian substitusi. Nah, kalian bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Kita menggunakan, untuk sekarang kita gunakan persamaan pertama ya. Nah, jadi di sini 16 sama dengan A-nya belum tahu, ditambah 4, B-nya kita ganti dengan 3. Jadi 16 sama dengan A ditambah 4 kali 3. Ini artinya kali ya kalau di dalam kurung. 4 kali 3, 12. Jadi 12-nya pindah nih. Yang tadinya ditambah, dia pindah jadi kurang atau jadi negatif. Jadi 16 negatif 12 sama dengan A. 16 kurang 12 yaitu 4. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, di sini sudah dapat B dan A. Kemudian tinggal kita cari jumlah 20 suku pertama. Nah, kata-kata jumlah berarti menggunakan rumus SN. SN sama dengan
N per 2 buka kurung 2A plus N min 1B. Karena yang ditanya jumlah 20 suku pertama, jadi N-nya adalah 20. Maka 20 per 2 buka kurung 2 dikali A. A-nya adalah 4. Berarti 2 kali 4 ditambah N min 1. N-nya kan 20 ya. Jadi 19. Oke. B-nya 3. Berarti 19 dikali 3. 20 dibagi 2 bisa. Bisa ya, hasilnya 10. Nah, di sini 2 kali 4 8 tambah 19 kali 3 57. Maka 10 dikali 8 tambah 57 yaitu 65. Maka hasil akhirnya 10 kali 65 adalah 650. Selesai. Gitu, panjang ya caranya. Oke, nggak apa-apa, kalian latihan terus supaya terbiasa. Oke, lanjut ya. Sekarang soal yang ke-7. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 5 kursi pada barisan pertama, dan setiap barisan berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak. Berapa banyak kursi di dalam gedung jika terdapat 10 baris pada gedung pertunjukan tersebut? Ini terdapat 5 kursi pada barisan pertama, ini merupakan A, berarti A-nya sama dengan 5. Kemudian, setiap barisan berikutnya memuat 4 kursi. Berarti ini bedanya. Jadi, barisan pertama 5, barisan yang keduanya lebih banyak 4 kursi. Jadi, barisan yang keduanya 9, dan seterusnya. Pokoknya bedanya 4. Kemudian, pertanyaannya, berapa banyak kursi di dalam gedung jika terdapat 10 baris? Oke, berarti di sini N-nya sama dengan 10. Jadi kita menggunakan rumus SN. Ya, karena berapa banyak kursi jika terdapat 10 baris? SN sama dengan yang tadi N per 2 buka kurung 2A ditambah N min 1B. Kita masukkan angkanya, karena di sini N-nya 10, kita ganti N-nya menjadi 10. Jadi 10 per 2, 2 dikali A-nya adalah 5, ditambah N-nya sama dengan 10. 10 kurang 1 dikali B, B-nya 4. Oke, 10 bagi 2 yaitu 5. 2 kali 5, 10, ditambah 10 kurang 1, 9. 9 dikali 4, yaitu 36. Jadi 5, nah ini masih dalam kurung, 10 tambah 36, 46. 5 dikali 46, hasilnya berapa teman-teman? 230. Lanjut ya, untuk soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan berikut. Oke, ini belum diketahui nih ya, apakah pola aritmatika, atau geometri, atau pola khusus. Oke, tapi di sini kita cari tahu dulu nih, aturannya apa dari 12 ke 24. Nah, ini bisa kita bagi. Jadi 24 dibagi 12, hasilnya 2. Apakah benar? Untuk pola selanjutnya ini dikali 2. Iya, betul ya. Jadi di sini dikali 2.
Jadi polanya merupakan pola geometri. Apa rumus suku ke N pada pola geometri? A dikali R pangkat N-1. Pangkat ya ini ya. Karena pertanyaannya suku ke-15, jadi U15 sama dengan A-nya. A-nya berapa? 12. 12 dikali R-nya yaitu 2. Ya, dari mana? R sama dengan rumusnya suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 24 dibagi suku pertamanya 12. Jadi hasilnya 2. Maka R-nya ini adalah 2. Pangkat N-1. N-nya adalah 15. Jadi 15 kurang 1. 12 dikali, nah pangkatnya jadi 14. Berapa hasilnya? Kita hasilin aja ya. 12 dikali 2 pangkat 14 berapa? 16.384. Wah, banyak ya. Oke, ini supaya tidak keliru kita kalinya dalam simbol kali aja ya. Oke. Jadi 12 dikali 16.384 hasilnya 196.608. Selesai. Oke, itu ya. Next, untuk nomor selanjutnya. Nomor 9. Nah, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 2 cm dan tali terpanjang 162 cm, tentukan panjang tali mula-mula. Jadi ada tali, ini panjangnya belum tahu berapa. Kemudian dia dipotong menjadi 5 bagian. Nah, ini merupakan barisan geometri, berarti talinya gini. Pertama pendek, lama-lama panjang. Nah, untuk tali yang terpendek ini 2 cm. Tali yang terpanjang 162. Tentukan panjang tali mula-mula. Nah, ini kita belum tahu nih R-nya berapa. Bedanya berapa? Oke, kita cari tahu dari mana? Dari rumus UN. Sama dengan geometri rumusnya A dikali R pangkat N-1. Nah, di sini 162 itu adalah suku yang kelima. Berarti U5 sama dengan A-nya berapa? Iya, 2. R-nya belum tahu ya. Nah, N-1 berarti 5 min 1. Nah, U5 sudah ada nih, 162. Kita ganti jadi 162. 2 dikali R pangkat 4. Oke. Ini 2-nya kita pindahin. Jadi 162, 2-nya pindah ke sini, dia jadi dibagi 2 sama dengan R pangkat 4. 162 dibagi 2 hasilnya 81 sama dengan R pangkat 4. Nah, 81 ini berapa pangkat berapa ya? Ya, ada yang bilang 9 pangkat 2. Oke, sama dengan R pangkat 4. Tapi di sini pangkatnya berbeda. Yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 4. Maka 9-nya kita ubah lagi. 9 berapa pangkat berapa ya? Jadi 9 itu 3 pangkat 2. Nah, pangkat yang 2 ini dikali sama pangkatnya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan R pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Nah, di sini sudah sama pangkatnya, sama-sama 4. Ini bisa kita coret. Maka 3 sama dengan R. Jadi dia bedanya 3.
talinya ini panjangnya kita kali 3. Berarti pola selanjutnya adalah 2 kali 3, 6. Selanjutnya juga kita kali 3. Jadi 18 ini kali 3. Jadi 54. Jika kalian sudah tahu panjang masing-masing tali ini, untuk mencari tali seluruhnya kita tambah. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 ditambah 162, hasilnya adalah 242. Oke, lanjut yang terakhir, soal ke-10. Diketahui pola ketiga dan pola kelima sebuah pola geometri berturut-turut adalah 36 dan 324. Tentukan suku ke-10 dari pola geometri tersebut. Oke, di sini berarti bisa kita tulis diketahuinya U3 sama dengan 36 dan U5 sama dengan 324. Nah, ini merupakan pola geometri. Caranya mirip dengan yang aritmatika, hanya beda di rumus. Karena ini pola geometri, maka UN-nya rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Oke, kita pakai U3 dulu ya. Jadi U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 min 1. U3-nya berapa? 36. Jadi 36 sama dengan A dikali R pangkat 2. Oke, ini persamaan pertama. Sekarang persamaan yang kedua. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Karena yang diketahui U5, jadi U5 sama dengan A dikali R, N-nya kita ganti jadi 5 min 1. U5-nya 324. A dikali R pangkat 4. Oke, ini persamaan yang kedua. Kalau tadi pola aritmatika kita kurang, kalau geometri kita bagi. Yang besar kita bagi dengan yang kecil. Jadi 324 sama dengan A kali R pangkat 4 dibagi 36 sama dengan A dikali R pangkat 2. 324 dibagi 36. Hasilnya 9. Jadi 9 sama dengan A dibagi A. Habis ya. Nah, ini R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, pangkatnya kita kurang, jadi R pangkat 4 kurang 2. Maka 9 sama dengan R pangkat 2. Nah, berapa nih? 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Sama dengan R pangkat 2. Di sini pangkatnya sudah sama-sama 2. Kita bisa coret. Jadi 3 sama dengan R. Nah, selanjutnya kita cari A-nya nih. Kita pakai salah satunya ya. 36 sama dengan A dikali R pangkat 2. 36 sama dengan A, R-nya adalah 3. 3 pangkat 2. Jadi 3-nya pindah ya. 36 dibagi 3 pangkat 2 berapa? 9 sama dengan A. Maka A-nya sama dengan 36 dibagi 9, hasilnya 4. Kemudian langkah yang terakhir yang ditanya adalah suku ke N. Maka UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. U10, A-nya berapa? 4. Jadi 4 dikali R. R-nya 3 pangkat N-1. Berarti 10 dikurang 1. Jadi 4 dikali 3 pangkat 9. Berapa ya 3 pangkat 9? 19.600
83. Kemudian 4 dikali, ini kali ya, 4 kali 19.683 sama dengan 78.732. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Oke. Nah, itu dia 10 soal latihan pola bilangan. Nah, untuk kalian yang bisa mengerjakan soal bonus ya, ini ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk 3 orang pertama akan mendapatkan pulsa. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Kalau memang masih belum paham, boleh bertanya ya di kolom komentar, atau kalian bisa ulangi lagi atau buka lagi materinya, contoh-contoh soalnya, dan kalian coba lagi ya. Latihan terus, jangan patah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.